Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Deni Sarah Rahmadi dengan NIM 242520128, Program Studi Teknologi Informasi, semester 3 kelas C, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua program yaitu Navigasi GPS dan Androido sebagai tugas UTS mata kuliah Praktikum Struktur Data. Oke, langsung saja masuk pada program yang pertama yaitu navigasi GPS menggunakan Signaling List. Nah, di sini saya sudah mempunyai 3 file, yaitu file header, file implementation, dan file pengujian. Pada file header, saya mendefinisikan struktur node berisi lokasi dengan tipe data string, kemudian jarak bertipe data float, dan waktu bertipe data integer. Dan di sini ada pointer next untuk ke node berikutnya. Kemudian di sini ada kelas navigasi GPS dengan dua bagian yaitu private dan public. Di bagian private terdapat pointer head yang menunjukkan awal link list. Kemudian ada pointer current location yang menunjukkan lokasi saat ini ketika proses navigasi dimulai. Nah, di bagian public ini ada last found yang berfungsi untuk menyimpan tujuan yang pernah dicari oleh user. Kemudian ada started yang menunjukkan apakah navigasi sudah dimulai atau belum. Nah, di bagian public ini juga ada konstruktor dan destruktor, serta ada fungsi-fungsi untuk operasi admin dan operasi user. Nah, operasi admin terdiri dari fungsi sort insert, pop front, pop back, dan display, sedangkan operasi user terdiri dari fungsi find, start, dan reset. Nah, fungsi-fungsi tersebut kemudian diimplementasikan dalam file navigasi gps.cpp yang merupakan file implementasi. Nah, di sini terdapat konstruktor. Di dalam konstruktor ini, saya menginisialisasikan head sama dengan 0 dan current location sama dengan 0. Kemudian terdapat destruktor yang berfungsi untuk menghancurkan list atau menghancurkan GPS ketika program selesai dijalankan. Nah, saat program selesai dijalankan tetapi listnya masih ada, maka list tersebut akan dihapus menggunakan fungsi pop front. Selanjutnya ada operasi untuk admin. Nah, operasi untuk admin yang pertama ini ada fungsi sort insert yang fungsinya untuk menambahkan lokasi. Menambahkan lokasi beserta jarak dan waktunya. Nah, pertama akan dibuat node baru. Ketika listnya kosong, maka node baru tersebut akan menjadi head. Dan ketika jaraknya si node baru ini lebih kecil dari jarak yang ada di head, maka node baru tersebut juga akan menjadi head. Nah, jika jarak si node baru ini lebih besar dari jarak yang ada di head, maka dia akan mencari posisinya sendiri, posisi yang tepat itu di mana secara otomatis, sehingga nantinya si list ini akan punya isi secara berurutan jaraknya dari yang kecil hingga ke besar. Kemudian ada fungsi display, fungsinya ini untuk menampilkan seluruh isi list dari awal hingga akhir. Pertama, kalau akan dilakukan pengecekan list apakah kosong atau tidak. Kalau kosong, maka akan ditampilkan pesan tidak ada lokasi. Kemudian kalau nggak kosong, akan dibuat pointer current yang diarahkan ke head. Kemudian pointer tersebut akan melakukan transversal dari awal hingga akhir. Terus ditampilkan lokasi dari awal hingga akhir beserta jarak dan waktu tempuhnya. Kemudian ada fungsi pop front. Fungsi ini untuk menghapus node dari depan. Pertama, dilakukan dulu pengecekan. Jika GPS-nya kosong, maka akan ditampilkan pesan GPS sudah kosong. Kalau misalnya listnya tidak kosong, GPS-nya tidak kosong, maka akan dibuat pointer sementara bernama temp yang digunakan untuk menyimpan head lama. Nah, kemudian head akan dipindahkan ke node berikutnya, node setelah head. Kemudian setelah itu head lama dihapus. Nah, selanjutnya ada fungsi popback. Fungsi popback ini berfungsi untuk menghapus node dari belakang. Pertama dilakukan pengecekan dulu apakah listnya kosong. Jika listnya kosong, maka akan ditampilkan pesan GPS sudah kosong. Jika hanya terdapat satu node atau satu lokasi, maka node tersebut akan langsung dihapus. Tetapi jika terdapat lebih dari satu lokasi, maka akan dibuat pointer current yang mengarah ke head, kemudian melakukan transversal hingga ke node kedua dari belakang. Selanjutnya, node paling terakhir akan dihapus dan currentnya akan dipindah ke node kedua dari belakang. Selanjutnya ada operasi untuk user, yaitu operasi find untuk mencari tujuan. Nah, jika listnya kosong, maka akan ditampilkan pesan tujuan tidak ditemukan. Jika tidak, maka akan dibuat pointer current yang diarahkan ke head, dan pointer tersebut akan melakukan transversal hingga menemukan node dengan lokasi yang dimaksud hingga lokasi tujuannya itu. Nah, tujuan tersebut kemudian disimpan di last found ini, dan jika sudah, hasilnya akan ditampilkan lokasi tujuannya beserta jarak dan waktu tempuhnya. Kemudian ada fungsi start. Fungsi start ini tujuannya berfungsi untuk memulai navigasi. Nah, di dalam fungsi start ini ada kaitannya dengan fungsi find, yaitu last found dalam fungsi find digunakan untuk memulai fungsi start. Jika last found-nya belum dipilih atau tujuannya belum dipilih, maka fungsi start akan
mengeluarkan pesan bahwa pilih tujuan terlebih dahulu. Kalau tujuannya sudah dipilih, maka akan digunakan pointer current location untuk menentukan titik awal yaitu di head, dan akan diinisialisasi total jaraknya 0 serta total waktunya 0. Kemudian navigasi akan dimulai dengan start through. Selanjutnya, pointer current location akan melakukan traversal dari posisi awal dari head hingga posisi node yang memiliki lokasi last found itu tadi, lokasi tujuan itu tadi. Jika sudah, maka akan ditampilkan lokasi dari awal hingga lokasi tujuan tersebut beserta jarak dan waktu tempuhnya. Setelah itu ada fungsi reset yang tujuannya untuk mereset navigasi. Ditandai dengan start false yang artinya navigasinya diberhentikan, kemudian last found-nya dihapus dan current location-nya dikembalikan ke head. Jika listnya kosong, maka akan ditampilkan pesan navigasi di reset tetapi daftar lokasi kosong. Namun jika listnya tidak kosong, akan ditampilkan pesan navigasi di reset posisi kembali ke head. Nah, fungsi tersebut kemudian diuji dalam file MyCPP ini. Saya menguji dengan menambahkan lokasi-lokasi menggunakan sort insert. Kemudian saya lihat tampilannya menggunakan fungsi display. Saya lihat datanya menggunakan fungsi display. Kemudian saya mencoba untuk pop front dan pop back, dan saya tampilkan kembali isi listnya. Dan saya mencoba sebagai user mencoba fungsi find, fungsi start, dan fungsi reset. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya, ketika saya menggunakan fungsi sort insert akan ditampilkan ketika sudah berhasil menambahkan. Kemudian saya menggunakan fungsi display dan ini ditampilkan isi list dari awal hingga akhir. Kemudian saya mencoba untuk menghapus lokasi dari depan menggunakan pop front. Hasilnya adalah rumah dihapus karena dia merupakan node pertama. Kemudian saya mencoba menghapus dari belakang menggunakan fungsi pop back. Hasilnya adalah Pantai Jatimalang sudah tidak ada lagi karena dia merupakan node terakhir. Kemudian saya mencoba fungsi find dan fungsi start. Saya mencari lokasi RSUD dan ditemukan. Maka akan muncul pesan bahwa lokasi ditemukan, RSUD, beserta jarak dan waktu tempuhnya. Kemudian mulai navigasi, rutenya SMP1, alun-alun, RSUD, dan ketika sudah tiba di RSUD akan ditampilkan pesan Anda telah tiba di tujuan dengan total jaraknya seperti ini. Kemudian saya mencoba mereset navigasi, dan akan ditampilkan pesan navigasi di reset posisi kembali ke SMP1. Oke, lanjut ke program yang kedua yaitu Andoredo menggunakan W link list. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini saya sudah mempunyai 3 file yaitu file header, kemudian file implementasi, dan file pengujian. Pada file header ini, saya mendefinisikan struktur node berisi teks dengan tipe data string, kemudian ada pointer next untuk ke node berikutnya, dan pointer pref untuk ke node sebelumnya. Di sini, kelas Andoredo terdapat bagian private dan public. Pada bagian private terdapat pointer head yang menunjukkan awal link list. Kemudian, pointer current menunjukkan posisi saat ini atau menunjukkan node terakhir. Kemudian di bagian public ada konstruktor dan destruktor serta operasi yang meliputi fungsi isEmpty, pushback, edit, popback, undo, redo, dan print. Nah, fungsi-fungsi tersebut kemudian diimplementasikan pada file andoredo.cpp. Nah, di sini pertama ada konstruktor. Di dalam konstruktor, saya menginisialisasikan head sama dengan 0 dan current sama dengan 0. Kemudian ada destruktor sama fungsinya untuk menghancurkan list setelah program selesai dieksekusi. Nah, jika masih ada isinya, listnya, maka akan dihapus. Selanjutnya, ada fungsi isEmpty untuk mengecek apakah list dalam keadaan kosong atau tidak. Berikutnya, ada fungsi pushback yang digunakan untuk menambahkan teks. Caranya akan dibuat node baru, dan jika list tadinya kosong, maka node baru tersebut akan menjadi head dan current. Tetapi jika list tidak kosong, maka akan dihapus redo history terlebih dahulu, barulah si node baru ini dihubungkan dengan current yang dulu atau node terakhir. Selanjutnya, ada fungsi edit. Fungsi ini sebenarnya hanyalah shortcut karena dia memanggil fungsi pushback dan berisi teks baru. Selanjutnya, ada fungsi popback, yaitu untuk menghapus node terakhir. Caranya akan dipastikan dulu bahwa list kosong atau tidak. Jika listnya kosong, maka akan ditampilkan pesan dokumen sudah kosong. Jika listnya tidak kosong, maka akan dibuat pointer bernama hapus yang diarahkan ke current. Selanjutnya, current akan digeser ke node sebelumnya atau current pref. Kemudian, pointer next dari node sebelumnya itu akan di set menjadi 0, dan apabila hanya terdapat satu node
artinya hanya ada head, berarti head tersebut akan diset menjadi 0. Selanjutnya, ada fungsi undo. Fungsi undo ini digunakan untuk menggeser pointer ke node sebelumnya. Nah, caranya akan dipastikan dulu bahwa list kosong atau tidak. Jika listnya kosong, maka akan ditampilkan pesan dokumen kosong. Nah, jika listnya tidak kosong, tetapi hanya terdapat satu node atau kurang sudah berada di posisi paling awal dari list, maka hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan undo. Makanya akan keluar pesan tidak bisa undo lagi. Tetapi jika kurang berada di tengah-tengah atau pokoknya belum di paling awal list, kurang akan masih bisa bergeser dengan kurang sama dengan kurang ref. Selanjutnya ada fungsi redo. Fungsi redo ini digunakan untuk menggeser posisi kurang ke node selanjutnya. Nah, caranya pertama dipastikan dulu bahwa listnya kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan keluar pesan dokumen kosong. Nah, jika hanya terdapat satu node dan posisi kurangnya sudah berada di paling akhir dari list, maka tidak bisa dilakukan redo lagi. Makanya akan muncul pesan tidak bisa redo lagi. Tetapi jika kurangnya berada di awal atau berada di tengah-tengah, maka dia masih bisa bergeser menggunakan kurang sama dengan kurang next. Selanjutnya ada fungsi print. Fungsi print ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi isi kurang saat ini. Nah, pertama akan dipastikan dulu bahwa listnya tidak kosong. Jika kosong, maka akan keluar pesan dokumen kosong. Jika tidak, maka akan ditampilkan isi dokumen dari kurang saat ini. Kemudian fungsi-fungsi ini akan diuji coba dalam file main.cpp. Nah, di dalam file ini saya menambahkan teks, kemudian mengedit, mencoba undo, redo, print, dan seterusnya. Maka akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, di sini saya mencoba fungsi pushback, yaitu menambahkan teks, halo nama saya Aisyah, umur saya 20 tahun, hobi saya bermain game. Kemudian saya mencoba mengeditnya, mengedit hobi, halo nama saya Aisyah, umur saya 20 tahun, hobi saya bermain game dan bernyanyi. Setelah itu saya mencoba undo, yang artinya dia kembali ke node pertama, dan saya mencoba redo, yang artinya dia kembali ke node kedua. Nah, saya kemudian mencoba undo lagi dan mengedit umur, yang artinya dia kembali ke node pertama, dan saya mengedit umur menjadi 21 tahun. Selanjutnya saya mencoba redo lagi, tetapi hasilnya tidak bisa redo lagi karena ketika saya mengedit umur, history redo dihapus sehingga saya tidak bisa melakukan redo lagi. Kemudian saya mencoba redo hingga habis, yang artinya saya kembali ke node pertama. Setelah itu saya menambahkan teks, makanan favorit saya adalah bakso, dan saya mengetes redo lagi, tidak bisa karena saya barusan melakukan pushback sehingga history redo dihapus, dan saya mencoba untuk pop back, yang artinya saya menghapus node kedua, kemudian saya akan mencoba redo, tidak bisa karena node kedua sudah dihapus, dan program selesai. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai dua program tentang navigasi dan undo redo. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.